Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, berjumpa lagi ya bersama Bapak. Ini adalah pembahasan ketiga terkait angka penting ya. Ini adalah video ketiga. Video pertama membahas mengenai pengertian dan aturan angka penting, sedangkan video kedua membahas mengenai operasi perhitungan ya, baik perhitungan penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian, pembagian, termasuk juga perkalian pembagian pada operasi perpangkatan maupun dengan konstanta ilmiah ya begitu. Bagi kalian yang belum menyimak video 1 dan video 2 itu silahkan disimak supaya lebih sempurna pemahamannya, karena ini ada bagian terakhir dan pada pembahasan ini itu menyangkut informasi yang sudah disampaikan di video 1 dan video 2. Nah, di sini kita akan bahas penerapan pada soal yang kombinasi ya, soal yang dianggap sulit begitu pada pelajaran angka penting. Oke ya, mari kita mulai. Soal yang pertama. Disediakan sebuah koin ya dengan diameter D, tebalnya T, dan dia punya jari-jari R dan massa tertentu. Nah, koin ini diukur menggunakan 3 alat ukur berbeda ya. Nah, diameternya menggunakan jangka sorong diukurnya, tebalnya menggunakan mikrometer skrup, kemudian masanya menggunakan neraca halus. Sehingga hasil dari pengukuran tebal dengan diameter akan menghasilkan ya ketelitian yang berbeda karena menggunakan alat ukur berbeda. Nah, demikian datanya ya. Nih, diameter itu 51,8 plus minus 0,05 mm. Nah, dari mana 0,05? Ini adalah setengah skala terkecil. Karena dalam kasus ini diceritakan bahwa pengukurannya hanya dilakukan 1 kali ya. Ini dijelaskan pada video pertama. Gitu. Nah, sedangkan tebal itu 0,005 karena mikrometer skrup mempunyai ketelitian 0,01 mm. Nah, lalu massa ini 0,25 gram ketelitiannya, deltanya atau koreksinya, karena ketelitian neraca Ohaus adalah 0,1 gram. Baik, siswa diminta untuk menghitung massa jenis koin tersebut dalam satuan gram per milimeter kubik. Baiklah adik-adik, menghitung massa jenis seperti kalian memerlukan perhitungan sebelumnya, yaitu menghitung volume terlebih dahulu ya. Nah, kemudian juga kalian memerlukan jari-jari dalam perhitungan tersebut. Dan jangan lupa, nilai yang dihasilkan itu ada rentang. Ada nilai yang terkecil, ada nilai yang terbesar. Sehingga nanti perhitungan baik volume maupun massa jenis pun itu harus dilakukan 2 kali. Perhitungan untuk yang nilai kecilnya berapa, lalu untuk yang nilai besarnya berapa ya. Oke, mari kita mulai. Pertama-tama kita hitung jari-jarinya dulu. Jari-jari langsung kita bagi 2 ya. Diameter dibagi 2 gitu. Nah, perhatikan. Angka 2 ini bilangan eksak ya. Sudah dijelaskan di video yang kedua. Nah, ini bilangan eksak. Jadi, kalau bilangan eksak, maka hasil pembagian ini harus mengikuti aturan penjumlahan. Ya, yaitu orde angka taksiran yang terkecil. Nah, jadi bagaimana? Nah, kita lihat diameter ini, orde taksirannya adalah 1/100. Singkatnya 2 desimal. Jadi hasil pembagian ini harus 2 desimal hasilnya. Nah, sekarang perhitungan pertama menghasilkan ini 3 desimal nih. Maka harus kita bulatkan gitu. Jadi 5 ini harus dibulatkan ya, menjadi 25,88 dan 25,92. Nah, itu yang pertama. Langkah kedua, mari kita hitung sekarang volumenya. Luas alas kali tinggi. Luas alas punya rumus PR kuadrat. Ingat ya di video kedua, di video pertama ya. Pi. Nih, pi. Pi ini adalah konstanta. Tapi pi ini punya satuan radian. Maka konstantanya ini jadi angka penting gitu ya. Nah, angka yang dimasukkan, angka pi-nya jangan seenaknya 3,14, bukan. Pi ini angkanya panjang, 1,14 sekian gitu ya. Nah, berapa angka yang kita ambil? Lihat jumlah angka penting di besaran lainnya, sebab ini adalah perkalian ya. Nah, angka penting R itu 4 angka penting. Sedangkan tebal 4 angka penting. Berarti angka penting paling sedikit di sini ada 4. Maka pi juga harus menggunakan 4 angka penting. Dengan demikian maka banyak desimalnya cuma 3. Nah, gitu ya. Maka hasil perhitungan awal menggunakan kalkulator itu 11.894,695.
maka ini harus dibulatkan menjadi 4 angka penting. Berarti kita pakai notasi ilmiah. Ya. 5 dibulatkan jadi 1 karena di depannya ganjil. Tambahkan ke 9 jadi, ini jadi 10, berarti ini jadi 7. 10-nya langsung ke 6, jadi 7. Ini 7 dibulatkan jadi 1, tambahkan ke 4 jadi 5. 5 dibulatkan lagi, di sebelah kirinya adalah ganjil, berarti 5 dibulatkan jadi 1, maka ini jadi 6. 1,186. Pangkatnya, lihat komanya bergeser ke kiri, ya. Pada video pertama dijelaskan kalau bergeser ke kiri maka pangkatnya positif. 1, ya. 1, 2, 3, 4, maka pangkatnya 4 positif. Oke, ini untuk volume minimal, ya. Ingat, 3,141 ini adalah angka penting. Sama dengan 5,635 dan 2588. Oke, ya. Nah, maka ini mengikuti angka penting banyak desimalnya. Sekarang kita hitung untuk volume maksimal, artinya untuk nilai yang maksimalnya. Maka menggunakan cara yang sama, ya. Menggunakan cara yang sama. Nah, menggunakan cara yang sama, kalian perhatikan, ujungnya harus bulatkan menjadi 4 angka penting. Berarti 2 dibulatkan jadi 0. 0 tambahkan ke 7 tetap 7. 7 dibulatkan jadi 1. Tambahkan ke 4 jadi 5. 5 dibulatkan jadi tetap jadi 0. Karena ini 2 di depannya. Ya. Nah, 2 dibulatkan jadi 0. Jadi akhirnya 1191. Berarti 1,191. Ya. Oke, selesai untuk volume. Setelah kita memiliki volume, maka kita sekarang masuk pada perhitungan massa jenis. Nah, kita pakai untuk nilai pertama, untuk nilai yang kecil dulu. Ternyata ketika dimasukkan nilai yang kecil-kecil, ya, itu menghasilkan massa jenis yang besar. Oke, massa dibagi volume. Massanya kita ambil yang kecil, 52,15. Ya, yang kecil dulu. Lalu ini volume kecilnya, volume minimalnya. Nah, ingat. Ini angka penting dibagi angka penting. Berarti lihat angka penting paling sedikit. Massa angka pentingnya 4. Volume angka penting 4. Berarti ini sama-sama 4. Maka jawabannya harus 4 angka penting juga. Nah, oke, kita hitung dulu. Maka 44,008. Ini ada 5 angka nih. Berarti 8 harus dibulatkan. 8 bulatkan jadi 1. Tambahkan ke 0. Jadi 44,01. Nah, kali 10 pangkat min 4. Ya. Oke, 4 di bawah naik jadi min 4. Nah, jadi begini hasilnya. Tetap 4 angka penting. Sekarang massa jenis berikutnya, ya. Kita ambil nilai yang besar. Berarti volume yang besar, lalu massa yang besar. Ternyata menghasilkan massa jenis yang kecil, ya. Maka disebut massa jenis minimum. 52,25 dibagi 1,191, ya. Nah, ini menghasilkan 43,871. Kelebihan nih ada 5 angka. 1 dibulatkan. Maka 43,87. Nah, begitu ya adik-adik. Jadi, perhatikan mana angka penting, mana angka eksak. Apakah ini menggunakan operasi perkalian, apakah operasi penjumlahan. Ya, kalian harus simak video 1 dan video 2 supaya lengkap pemahamannya. Oke, sekarang soal kedua. Seorang siswa ingin mengetahui tebal selembar kertas dari sebuah buku, namun karena terlalu tipis ia kesulitan mengukurnya. Maka ia lakukan dengan cara menghitung saja, yaitu dengan mengukur bagian-bagian buku yang tebal, jilidnya, ya, dengan micrometer skrup, kemudian tebalnya itu menggunakan mistar. Nah, jadi menggunakan mistar dan micrometer skrup. Masing-masing 1 kali, berarti harus menggunakan seperti tadi, ya, hasil pengukurannya ditambahkan dengan setengah skala terkecil. Sementara jumlah tebal kertasnya 20 lembar. Oke, sekarang kita lihat ilustrasinya. Di sini ada buku, ya. Nah, D besar ini adalah tebal kertasnya saja. Sedangkan D kecil tebal 1 lembar kertas. Oke, maka kita harus tahu tebal keseluruhan kan gitu. Nah, ini datanya, berikut datanya. Nah, tebal keseluruhan itu 12,4. Ya, 12,40. Dalam satuan sentimeter, karena ini pakai mistar nih. Nah, mistar ketelitiannya itu 1 mili atau 0,1 cm dibagi 2, 0,05. Jadi ini rentang nilainya. Lalu jilid itu menggunakan micrometer skrup, maka ini langsung milimeter. Ketelitiannya 0,01 mili, maka ini adalah setengah skala terkecil. Dan ini rentang nilainya. Oke, maka kita hitung. Berarti tebal kertas ini, ya, karena dalam senti, kita butuh presentasi dalam milimeter biar mudah menghitungnya, ya. Maka ini dikalikan 10.
Ini dikalikan 10 menjadi 123,5. Nah, 123,5 dan 124,5. Berarti ini satu desimal, satu desimal. Ya, begitu. Nah, sekarang berarti tebal kertas, ya, tebal kertasnya saja, D besar. D besar, kita ambil nilai yang minim dulu, berarti tebal keseluruhan dikurangi tebal 2 buah cover. Ya, ulangi, tebal kertasnya saja berarti tebal keseluruhan dikurangi tebal 2 buah cover. Nah, keseluruhan adalah 123,5 mili dikurangi 2 kali 2,615 mili. Nah, di sini perhatikan. 2 ini angka eksak. Ya. Sedangkan 123,5 dan 2,615 ini adalah angka penting. Nah, sekarang kita operasikan satu-satu dulu. Kalikan dulu. 2 angka eksak dikalikan angka penting. Maka ini menggunakan aturan penjumlahan. Ya. Karena sama seperti menjumlahkan 2 kali 2,615 ditambah 2,615. Nah, ini kalian simak video yang kedua, ya, begitu. Nah, maka hasilnya harus 3 desimal lagi. Ya. Nah, setelah itu baru kita operasikan dengan cara pengurangan dengan 123,5. Aturan pengurangan penjumlahan adalah menghasilkan orde angka taksiran yang terbesar. Nah, di sini angka taksirannya itu ordenya 1/1000, sedangkan ini adalah 1/10. Maka hasilnya harus 1/10. Harus satu desimal. Ya, karena ini orde yang paling besar taksirannya. Nah, setelah kita jumlahkan, keseluruhan dapatlah 118,27. Nah, ini 2 desimal. Ingat, harus 1 desimal. Berarti 7-nya harus dibulatkan. Maka hasilnya 118,3 mm. Itu tebal keseluruhan kertas untuk nilai minimum. Untuk nilai maksimum kita lakukan hal yang sama. Ya, kita lakukan hal yang sama, maka ini hasilnya 119,25. 5 kita bulatkan menjadi 0 karena di depannya bilangan genap. Maka tetap 119,2 mm. Ya. Nah, kalau sudah punya angka ini, maka kita tiba pada tahap terakhir menghitung tebal setiap kertas. D kecil. Nah, tebal minimum berarti D besar dibagi 200. Ya. Nah, ingat. D besar ini tebal kertasnya saja 118,3 ini angka penting. Sedangkan 200 ini angka eksak. Ya. Angka penting dibagi angka eksak, ya. Saya ulangi lagi, ini adalah dijelaskan di video kedua, maka menggunakan aturan penjumlahan. Artinya apa? Perhatikan ordenya. Maka jawabannya harus 1 desimal. Harus ordenya sama dengan angka pentingnya. Oke. Hasil sementara adalah 0,5915. Berarti harus dibulatkan menjadi 1 desimal. 5 dibulatkan jadi 2. Maaf, 5 dibulatkan jadi 1. 1 tambah 1, 2. Begitu maksudnya, ya. 2 bulatkan lagi jadi 0. Nah, 9 dibulatkan jadi 1. Tambahkan ke 5 jadi 6. Jadi 0,6. Begitu, ya. Lakukan hal yang sama untuk nilai maksimumnya. D per 200. Nilai maksimum adalah 119,2. Nah, ini ya, bagi 200. Hasil semula 0,596. 6 kita bulatkan jadi 1. 1 tambahkan ke 9 jadi 10. 10-nya itu nambah ke 5 jadi 6. 0,6 juga hasilnya. Nah, adik-adik, ya. Demikian penerapan angka penting pada soal yang kompleks, pada soal yang kombinasi. Di sini kalian harus ingat baik-baik mana perkalian angka penting dengan angka eksak, mana perkalian angka penting dengan angka penting, mana operasi penjumlahan, pengurangan sebagainya. Ya, gunakan aturan-aturan supaya kalian pemahamannya sempurna. Maka jangan lupa video pertama dan kedua itu disimak dengan baik, ya. Dan tentunya bantu kami untuk mengembangkan channel ini supaya makin baik dengan klik subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.